Minta kebaikan buat kita semuanya, buat keluarga di dunia dan di akhirat. Mintakan semuanya. Allah mengabulkan, Rabb mereka mengabulkan permohonan-permohonan mereka. Tuh kita menjaga tentang bagaimana makanan dan minuman yang masuk ke perut kita. Kalau kita selaku kaum muslimin mengikuti tata cara itu, maka kita akan mendapatkan pahala ittiba'us sunnah. حي على الفلاح. Tapi jangan juga Pak, doanya terlalu simpel dan terlalu semacam apa? Ya Allah, Kau tahu yang ku mau, ya Allah kabulkan, amin. Simpel, cepat gitu kan. Dalam artinya, Mas, emang si Mas pengen apaan? Pengen handphone baru? Allah kan nggak tahu, tinggal begitu aja. Itu terlalu simpel ya, gitu. Terlalu simpel. Yang kedua Pak, berdoa itu boleh dengan doa yang dirinci panjang. Boleh, silakan. Misalnya Bapak punya anak 5, ya Allah anak pertama belum nikah, nikahkanlah untuk pertemukan dengan jodohnya. Ya Allah yang kedua boleh bekerja, beliau pekerjaan. Ketiga apa, keempat, kelima, sebutkan semuanya, boleh. Minta kebaikan buat kita semuanya, buat keluarga di dunia dan di akhirat. Mintakan semuanya. Ini saya temukan contohnya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-190 sampai 195. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana. Satu, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh-dhalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Korbanannya banyak Pak. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami dari api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya kan, wafatkanlah kami beserta orang-orang yang soleh. Panjang Pak. Di ujung ayatnya fastajaba lahum rabbuhum, Allah mengabulkan, Rabb mereka mengabulkan permohonan-permohonan mereka. Tuh, ya kan? Ini berdoa dengan panjang. Dan berdoa termasuk perbuatan, gitu. Aku tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan seseorang di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Aku akan kasih pahalanya. Ketika meminta, kasih sesuai dengan permintaannya, gitu Pak. Ini doa yang dicontohkan dalam Al-Quran, bentuknya panjang. Silakan Pak, Mas Dan punya 10 keperluan, mintakan. Saya juga begitu. Ya Allah, saya banyak urusan, banyak keperluan. Yang pertama, gitu kan, saya begini. Tidak saya bocorkan Pak, rahasia. Yang kedua, begini. Ketiga, ya kan, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 10. Ya Allah kabulkan. Udah. Besok berdoa lagi, ya kan, seperti itu. Tinggal kita lihat, ikhtiar sudah, berdoa sudah, lihat hasilnya, gitu ya. Nah, sedangkan di dalam al-hadis Pak, ada berdoa itu yang pertama kita memulai berdoa dengan memuji kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, Engkau maha agung, maha suci. Pokoknya kita pujilah itu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar juga ya kan. Terus bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat Ibrahimiyah yang dibaca dalam salat sampai fil alamin innaka hamidum majid. Baru setelah itu berdoa gitu. Ya kan? Jadi jangan langsung berdoa. Ada adabnya. Yang kedua, kita berdoa sepenuh hati. Ya kan? Jangan sampai kita lalai ketika berdoa. Tangannya di atas lutut, amin. Karena sambil merem, ya kan, tangan di atas lutut, imamnya selesai dia masih amin, gitu kan. Aduh, ditinggal pas melek, sepi sendirian kabur, ya kan. Aduh, ya sambil merem, gitu kan, nggak konsentrasi. Bahkan katanya ada di Saudi Arabia orang Indonesia naik bis
Terus ada masuk orang Arab ngasih pengumuman, diaminin Pak. Padahal itu sekarang disangkanya semua bahasa Arab doa. Padahal ya masyarakat rukab, wahai para penumpang, ada misalkan akhukum fillah namanya siakulan itu kan mengumumkan akan terjadi begini atau ada kejadian ini. Amin, amin, amin. Padahal pengumuman bahasa Arab itu sudah ini ya, sudah salah kaprah seperti itu. Ya, kita berdoa sepenuh hati. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kita berdoa sepenuh hati, yakin akan dikabulkan. Sebab Allah tidak akan pernah menerima doa yang diucapkan dari hati yang lalai. Innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Gitu. Terus yang ketiga, kita disunahkan menghadap kiblat. Walaupun dibolehkan pula membelakangi kiblat, sebab Rasulullah SAW pernah berdoa beliau dalam kondisi membelakangi kiblat. Yaitu kapan? Ketika beliau diminta untuk istisqa, berdoa minta hujan ketika beliau sedang khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat, namanya khotib pasti menghadap ke jemaah, membelakangi kiblat. Ya Rasulullah, halakatil amwal wahai Rasul, harta kami sudah binasa. Kenapa binasa? Padi gagal panen wahai Rasul. Gandum juga gagal, jagung juga gagal. Peternakan juga ini gitu kan, pada meninggal. Kambing kelaparan, sapi kelaparan gitu kan. Gitu. Nah, kamu kan nggak meninggal. Saya makan kambingnya disembelih misalnya gitu kan. Kambing, unta misalkan sebagian meninggal karena tidak ada rumput. Tolong berdoa kepada Allah wahai Rasul. Rasul berdoa, ya Allah turunkan hujan. Istisqa dengan angkat tangan yang cukup tinggi. Setelah selesai berdoa langsung turun hujan sampai menetes di sela-sela janggut Rasulullah SAW. Nah, saat itu Rasul membelakangi kiblat. Tapi ketika tidak ada hal-hal yang mengharuskan kita membelakangi kiblat, kita hadapkan wajah ke kiblat seperti itu. Terus kita tentu sudah paham berdoa itu dengan suara yang pelan, yang lirih. Tidak perlu mengganggu orang lain gitu, ya kan? Cukuplah dengan suara yang bisa didengar oleh kita sendiri, ya kan? Rabbi fili wali walidaya, ya kan? Tanpa perlu teriak-teriak, apalagi pakai speaker seperti itu, ya kan? Kalau pakai speaker mengganggu Pak, kasihan, ya kan? Orang lain yang lagi mungkin istirahat atau sedang sakit gara-gara ada doa kita nih kan, ya Rabbi bin Mustafa balik Pak. Wah, itu udah aduh ya kan, misalnya pakai suara yang cukup keras di speaker gitu, mengganggu. Wabil khusus orang-orang yang paling dekat dengan masjid gitu ya. Terus yang selanjutnya kita berdoa mencari momen yang makbul, ya kan? Kapan itu? Misalnya sepertiga malam terakhir, ya kan, itu makbul. Ketika sedang saum, hatta yuftiro kata Rasul, sampai berbuka itu kita mempunyai jatah makbul untuk berdoa. Minimal pagi nggak sempat karena kerja, siang juga nggak sempat, asar nggak sempat, maghrib nggak sempat, setelah buka kita berdoa. Abdullah bin Amr bin Al-As sering berdoa buat dirinya, buat keluarganya ketika setelah makan buka, ya kan, buka saum gitu. Makan dulu, itu berdoa. Kita enggak kan, udah makan mak, yang segala dimakan, balas doang, buk, kenyang, gitu kan, langsung melipir, wah, langsung ngerokok, ya kan, kalau ini pelopotnya di sini, ya kan, berdoa dulu lah minimal, gitu kan, atau ketika mau santap bukanya doa, gitu, minum dulu, setelah zabatul mau, wabtatil uruq wasabatul ajru, insyaallah doa, ya Allah, terima saum saya ya Allah, sehatkan badan saya, kuatkan ya Allah. Saya ya Allah banyak keperluan, mudahkan ya Allah saya ketika dalam mencari rezeki. Misalkan ada pedagang, ada apa gitu ya, seperti itu. Minta. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Amin ya Rabbal alamin, seperti itu. Terus selain itu Pak, ketika kita sedang berdoa juga dianjurkan ya, di dalam Al-Qur'an ada contoh. Kalau tadi tip-tip di dalam Al-Hadis, kita sambungkan kembali kepada Al-Qur'an. Kita boleh berdoa dengan doa yang simpel, yang panjang, juga kita dalam kondisi yang merendahkan diri, ya kan? Persis seperti doanya Nabiullah Zakaria alaihissalam ketika meminta keturunan. Kalau misalkan bahasa kita sekarang sebagai pegawai, ya Allah, saya pegawai di sini paling rendah ya di kantor ini, cuman office boy, gaji 1,5. Tapi ya Allah, Engkau maha luas karuniamu, berikan kepada saya karuniamu itu ya Allah. Saya ingin punya motor misalnya, Allah kabulkan. Misalnya dia walaupun office boy tapi ternyata gajinya cuma 1,5, pendapatannya sebulan 6 juta misalnya. Dari mana? Dari tips, bisa saja Pak. Mas, tertanyakan Pak, mau makan apa Pak? Saya mau makan tongseng. Tong dimakan, ya kan. Kedua misalkan gitu, uangnya 100.000, udah kembaliannya ambil.
Padahal pas dibeliin cuma 25, 75 kantongin. Yang seorang lagi, Mas mau makan? Ya saya sate Pak, masih 30. Pas dibeliin cuma 20, ada lebih 10. Misalkan, udah kembalinya bawa, ambil aja. Dikumpulin sehari misalkan 200.000 kali sebulan 6 juta, ditambahkan 1,5 jadi 7 juta setengah, Masya Allah ya kan. Padahal direkturnya cuma 5 juta misalnya. Oh, gedean office boy ya kan, tiap hari ngitung, alhamdulillah simpan, akhirnya bisa kebeli motor misalnya. Itu kita rendahkan diri Pak. Ya Allah, saya ini orang miskin, ya Allah banyak keperluan, ya Allah gitu. Nabi Zakaria ketika berdoa, ya Allah, saya punya istri divonis mandul. Saya sekarang ini sudah tua, rambut sudah putih, ya Allah, tulang sudah lemah, tapi saya nggak pernah kecewa. Belah saya rahmatmu, ya Allah. Gitu. Terus disebutkan, ya kan? Ibarat kata kalau perempuan divonis mandul itu, walaupun ketika masih gadis, masih belia, masih muda, itu susah punya anak. Apalagi kalau sudah tua. Nabi Zakaria 100 tahun, istrinya 90 tahun, gitu kan? Sudah pada tua. Ilmu kedokteran bilang ini mustahil, gitu kan? Sudah menopause, sudah kering, sudah segala macam gitu. Tapi Allah berkuasa, gitu. Memberikanlah keturunan kepada Nabiullah Zakaria ketika beliau sudah tua, gitu. Terus yang selanjutnya kita membahas tentang kunci terkabulnya doa, Pak. Jadi ternyata kunci terkabulnya doa itu bukan dari gerakan tangan atau isinya atau apa, tapi ini salah satunya adalah kita menjaga tentang bagaimana makanan dan minuman yang masuk ke perut kita. Kalau punya hartanya dapat mencuri, dapat korupsi, dapat menipu, dapat misalkan judi dan seterusnya, walaupun berdoa jungkir balik, angkat tangan 1000 kali, tidak akan diterima. Kata Rasul mengisahkan Rasul mengisahkan tentang seseorang lelaki yang bepergian lama, asa akbar sampai berdebu, berdekil bajunya, pakaiannya. Ya mudu yadehi lah sama, dia berdoa ke langit, ngangkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, saya begini, pengen begini. Dia kan sebutkan. Kata Rasul, wa mat'amuhu haram, yang dimakan haram, wa malbasuhu haram, yang dipakai haram, wa guziya bil haram, semua yang dia miliki dari haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin hal itu akan dikabulkan? Gitu, Pak. Ini terjemahannya nih, seperti itu ya. Hadis riwayat Imam Muslim nomornya 2346. Terus yang selanjutnya, ini menginjak ke yang akhir, hukum mengangkat tangan, Pak. Di kita kan tadi sudah saya jelaskan di awal, ada yang di mulut, ada yang di bawah, di atas lutut nempel ke lutut, ada yang sejajar dengan pusar gitu kan. Kira-kira yang betul seperti apa kalau kita harus mengangkat tangan? Dan mana hukum mengangkat tangan itu, bagaimana itu hukumnya? Yang pertama yang saya temukan, para ulama ini berbeda pendapat. Yang pertama, mewajibkan mengangkat tangan di setiap momen berdoa. Makanya kita lihat kan, zikir setelah azan angkat, setelah wudu ngangkat, lihat Ka'bah ngangkat, ya kan? Mungkin masuk ini juga masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatika, bisa jadi harus ngangkat gitu kan. Semua momen ngangkat, tapi sebagian yang lain dipilih. Ini kan ibadah, coba lihat Rasul ngangkat nggak? Rasul ngangkat ikut, Rasul enggak gitu. Atau Rasul ngangkatnya dengan cara yang lain diikuti juga gitu. Nah, hadis umum ada memang, tapi lemah. Ini Pak hadis umumnya, innallaha hayyun karimun yastahi, gitu kan? Idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Allah Maha Pemalu, Allah Maha Pemurah, malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah, berdoa meminta terus Allah tidak kabulkan, katanya gitu. Tapi hadis ini berderajat hasan gharib, sanadnya dhaif gitu. Walaupun nanti ada hadis yang sahih, yaitu riwayat Muslim yang tadi saya sebutkan tentang kisah seseorang yang mengangkat tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob, ya Rob, cuman haram semua yang dia makan, yang dia minum juga haram gitu. Akhirnya tidak dikabulkan. Nah, kemudian ya, bagaimana sih kalau kita petakan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa? Saya coba kumpulkan, saya temukan yang pertama, Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemukan beliau oleh para sahabat dalam kondisi berdoa plus mengangkat tangan. Mengangkat tangannya ternyata posisinya ala sodrihi kastid'amil miskin. Ya kan, ya dumu yadaihi, Rasul merapatkan kedua tangannya di dada seperti orang miskin meminta makanan. Seperti ini. Ini yang minimal. Pak, minta Pak. Ya kan, coba orang miskin begini kan di Saudi atau di Timur Tengah. Kalau kita kan mungkin begini, neng bagi neng gitu ya. Gitu seperti ini ya. Gitu.
Ini lebih banyak Pak, jadi kalau dikasih kurma segini kan lumayan Pak, mungkin 1/4 atau setengah kilo dapat gitu kan. Kalau begini kan mungkin berapa, sedikit ya kan, ini lebih banyak. Nah maksimalnya Rasul sejajar dengan wajahnya, kedua tangannya ini dirapatkan, dan Rasul melihat gitu ke telapak tangan bagian dalamnya ini, gitu, berdoa seperti itu. Nah dari situ disimpulkan yang pertama bagaimana atau kapan Rasul berdoa mengangkat tangan. Yang pertama oleh para sahabat dilihat ketika beliau sedang naik ke bukit Safa dan Marwah. Setelah tawaf di Ka'bah 7 putaran ya kan, sholat di belakang makam Ibrahim, minum zam-zam, terus naik mau sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allah bihi. Rasul naik melihat ke Ka'bah, mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa di sana. Segala macam mintakan kepada Allah. Gitu juga di bukit Marwah, di bukit Safa 3 kali, di bukit Marwah juga 3 kali. Gitu. Itu yang pertama dan kedua. Ketiga kata para sahabat, Rasul terlihat berdoa yaitu di padang Arafah ketika sedang wukuf. Setelah duhur sampai ke maghrib itu Rasul menyelingi kebanyakannya berdoa. Gitu kan, dan tangannya di dadanya kata dalam sebuah riwayat. Yang keempat ketika beliau setelah mabit di Muzdalifah, sholat subuh maka langsung berdoa ngangkat tangan. Ini ketika haji ini, ya kan? Di Muzdalifah. Yang kelima dan yang keenam setelah jumroh pertama selesai berdoa, jumroh kedua selesai berdoa juga. Itu yang terlihat oleh para sahabat dan dicantumkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid kedua halaman 265, terbitan Risalah Publisher cetakan kedua. Itu Pak yang sudah jelas-jelas. Yang kedua disebutkan bahwa Rasulullah SAW terlihat berdoa tapi nggak ngangkat tangan. Kapan itu kondisinya? Kalau yang pertama Pak, Rasul berdoa mengangkat tangan. Kalau kita selaku kaum muslimin mengikuti tata cara itu, maka kita akan mendapatkan pahala ittiba'us sunnah. Kita umroh, kita haji, ikutin cara itu sesuai dengan sunnah gitu. Klop. Yang kedua Rasul berdoa tapi nggak ngangkat. Kapan? Ketika Rasul khutbah Jumat, Rasul tidak ngangkat Pak, tapi berisyarat dengan telunjuknya. Cuman mungkin kalau yang belum paham jemaahnya takut salah tafsir Pak, mobil khusus saat ini. Waduh, ini pendukung 01 nih Pak Ustaz. Wah, masyarakat sudah resah ya kan jemaah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat ya kan. Akhirnya dicoret. Udah besok jangan dipakai lagi. Dia gak mau begini soalnya. Masalahnya akhirnya udah bid'ah lagi itu. Ya kan? Padahal itu bukan ke politik gitu. Begini, ini simbol tauhid gitu kan, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat gitu. Rasul berisyarat gitu Pak. Ya, Rasul berisyarat. Ini hadisnya dalam kitab Sahih Muslim ada seperti itu ya. Gitu. Jadi ada seorang yang khutbah ya kan di atas mimbar, Bishr bin Marwan ya kan. Maka Umarah melihat kamu celaka nih, kedua tanganmu. Rasul tidak begini ketika berdoa gitu. Saya ketika khutbah Jumat kalau jemaah belum paham paling di atas di ujung podium Allahumma gfir lil muslim. Tapi kalau sudah paham udah begini aja. Teman-teman yang lain begini juga gitu kan. Yang sudah jemaahnya mafhum gitu. Biar tidak salah tafsir gitu. Nah, ada juga Rasul terlihat berdoa tapi tidak angkat ketika mengusap rukun Yamani. Rasul sambil tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba kalau berhenti. Pegang Rabbana atina fid dunya. Yang kedua juga pegang, berdoa juga macet Pak di situ ya kan. Udah di situ desak-desakan, ketambah berhenti. Waduh, udah deh kan. Di belakang nggak bisa jalan lagi gitu. Jadi sambil lewat aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga Pak, kesimpulan yang ketiga, di dalam hadis Rasul disebutkan atau menyebutkan tentang fadilah berdoa di sebuah tempat, di sebuah momen, di sebuah waktu, bahwa itu tempat mustajab. Tapi tidak terlihat Rasul berdoa. Kapan terjadinya? Contohnya yaitu ketika Rasul mengatakan inna du'a bainal azani wal iqamati la yuraddu. Sesungguhnya berdoa di antara azan dan iqamat tidak ditolak, makbul artinya. Para sahabat, oh Rasul cuma ngomong doang ya,
nggak ada contohnya, tidak terlihat mengangkat, juga tidak terlihat tidak mengangkat. Karena Rasul senantiasa di rumahnya, ketika mau iqomat, mau mimpin sholat baru keluar, baru yang tadi azan dibilang langsung iqomat, Allahu Akbar gitu kan, langsung iqomat seperti itu. Para sahabat disuruh, kalau kamu berdoa nih waktunya, kata Rasul. Akhirnya disimpulkan oleh para ulama ahli hadis, jika orang yang biasa berdoa sambil mengangkat, kali-kali tidak mengangkat. Bagi yang tidak mengangkat, kali-kali mengangkat, boleh diambil garis tengahnya. Jadi jangan dipaksain, Mas, ngangkat dong. Sampean jangan ngangkat terus, yang ngangkat ketemu ya kan gitu. Jadi bisa berantem jadinya, ya kan? Karena kalau setiap hari ngangkat, maaf sekarang ada teman-teman ya di pengajian yang lain itu seperti demonstrasi ngejejer. Betul Pak posisinya, ya kan? Setelah azan. Cuma kita tanya, ada hadis nggak yang mengharuskan ngangkat tangan? Ada Pak, ini hadis umum, lemah, saya bilang gitu kan? Hadisnya lemah, gitu. Kalau hadis umum dipakai ke khusus, harus ada penjelasan, gitu, ya kan? Kali-kali tidak ngangkat, karena ini bukan tempat yang wajib untuk mengangkat, gitu. Walaupun sebagian ulama mengatakan dalil mengangkat tangan itu mutawatir maknawi, artinya dibolehkan. Setelah tahajud, misalnya kan sepertiga malam terakhir, silakan, gitu kan, mengangkat. Walaupun toh tidak juga nggak apa-apa. Tapi mengangkat tangan kata para ulama itu termasuk adab yang akan memungkinkan doa kita dikabulkan, seperti itu. Tapi kalau yang di kita kan insya Allah tadi seperti yang tadi tuh ada beberapa tempat yang harus ngangkat. Kalau yang lain, ya kan ini tidak ini ngangkat, perlu ngangkat tangan itu seperti itu. Nah selanjutnya apakah harus diusapkan ke wajah? Saya coba baca hadisnya lemah semua Pak, gitu ya, tentang mengusapkan tangan ke wajah itu hadisnya lemah. Artinya kita tidak wajib untuk mengusapkan kedua tangan setelah kita berdoa. Tapi kata para ulama, walaupun ini hadisnya lemah, jika tidak nyangkut ke akidah, itu mereka masih punya toleransi Pak untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal. Sebab ini tidak ada sangkut pautnya dengan tauhid, gitu. Udah berdoa ya kan, diusapkan, itu kan diusapkan, itu boleh. Tapi kalaupun yang tidak, nggak apa-apa. Saya nggak mengusapkan ada kacamata kan, ya Allah tunggu, saya copot dulu, ya kan repot gitu. Atau mungkin berdoa sambil dilepas kacamata seperti itu. Ya. Jadi insya Allah keduanya dibenarkan. Yang tidak ngusap dibenarkan, yang ngusap pun. Tapi yang salah begini, ngusap mulut, ya sunnahnya nggak kena gitu. Ya kan harusnya wajah semuanya. Pak Ustaz kan sebagian nggak apa-apa. Wah itu sudah berdalil lagi, ya kan gitu. Ya kan Rasul ngusapnya wajah, kita ngusap mulut, ya kan gitu. Ya. Ini hadis-hadisnya Pak. Jadi di dalam At-Tirmidzi hadisnya Hasan Gharib, ya kan. Juga di hadis Sunan Ibnu Majah juga ini dilemahkan, ya kan. Jadi artinya mengusap wajah itu tidak diwajibkan, tidak diharuskan, ya. Tapi bagi teman-teman kita yang suka mengusap, jangan kita tegur Pak, pas ngusap mulu, nah jangan nggak usah lah gitu ya, gitu. Itu tidak terlalu prinsipil, gitu ya, tidak terlalu prinsipil, tidak terlalu penting gitu seperti itu. Silakanlah yang mengusap-usap, yang tidak pun tidak apa-apa, ya. Ini saja barangkali para bapak, ini waktunya sudah habis. Pukul 6:05 ini. Mohon maaf tadi mulai juga ada ini ya, ada apa namanya itu? Kelebihan. Baik para bapak dan ibu, ini saja barangkali kuliah 70 menit. Insyaallah pas 70 menit ya. Dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jadi kalau ada yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu salah dari saya, kesimpulan yang harus mungkin perlu dikoreksi, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا